Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya berada di Gedung Mitra Sejahtera yang masih dalam pembangunan, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading, Jalan Pringgading nomor 24. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat sekeliling dari kota Semarang melalui jendela yang Bapak Ibu bisa lihat. Nah, Bapak Ibu melihat bahwa kehidupan berjalan seperti apa adanya. Ada orang yang bekerja, bersekolah, berstudi, menjalani perjalanan. Nah, kita bisa melihat seperti itu apa adanya. Tapi kalau Bapak Ibu melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di kota ini, mereka atau kita nggak bisa melihat apa yang ada dalam hati setiap pribadi atau setiap orang. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Pagi hari ini saya ingin membahas tentang penderitaan multidimensi. Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Bapak Ibu, 12 tahun perempuan ini mengalami pendarahan. Ada setidaknya 5 penderitaan yang menghantui, bahkan yang dia rasakan sepanjang hidupnya. Yang pertama, secara fisik tentu saja dia menderita. 12 tahun ada darah yang mengalir keluar dari tubuhnya. Yang kedua, secara finansial. Ayat tadi mengatakan bahwa segala sesuatu sudah dihabiskan untuk pengobatan dan kesembuhan untuk dirinya ini. Dan yang ketiga, secara sosial. Pada waktu itu banyak orang yang akan menghindari, dan tentu saja orang ini disebut najis pada waktu itu. Tidak boleh ada yang mendekati orang yang najis. Dan itu memberikan dampak yang keempat, secara psikis, secara mental dia pun menderita. Tapi yang kelima yang terpenting, dia menderita juga secara spiritual. Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa perempuan ini kemudian melakukan sesuatu yang di luar daripada kebiasaan orang pada umumnya. Dia berpikir dengan menjamah orang yang luar biasa yang namanya Yesus, dia akan sembuh. Karena dia berpikir itulah kepercayaan yang ada pada waktu itu. Namun sebetulnya bukan jubah Yesus yang menyembuhkan, tapi ada kuasa yang mengalir dari dalam diri Yesus yang menyembuhkan. Dan hal yang menarik adalah Tuhan Yesus mau berhenti untuk berbicara, untuk menyelesaikan penderitaan yang perempuan ini hadapi. Ayat selanjutnya di dalam ayat yang ke-34 dikatakan bahwa katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mau berhenti untuk menyelamatkan engkau. Tidak cuma penyakit, tidak cuma secara fisik, tapi secara finansial, sosial, ekonomi, secara psikis Tuhan akan menyembuhkan, bahkan secara spiritual Tuhan akan menyelamatkan dan menyembuhkan. Yesus memberkati.